Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di kehidupan lingkungan sosial masyarakat, termasuk di lingkungan mahasiswa. Beberapa faktor terjadinya unjuk rasa umumnya disebabkan oleh kekecewaan masyarakat atas suatu kondisi atau kebijakan pemerintah dalam memerintah. Demonstrasi juga seringkali dijadikan wadah dalam meluapkan aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan atau terwujud oleh pemerintah. Esensi yang didapat bagi mahasiswa sebagai agen perubahan yang masih memiliki keberanian, semangat, dan idealisme yang tinggi dinilai sebagai tujuan dan bentuk nyata dalam memihak masyarakat atas ketidakadilan yang bertebaran. Adapun urgensinya adalah mewujudkan perubahan dan juga sebagai bentuk nasionalisme bernegara. Bentuk demonstrasi di lingkungan masyarakat harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan menghindari terjadinya konflik dan kerusuhan. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, salah satu aturan utamanya, penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya. Berdasarkan Pasal 4 Perkapolri 7 Tahun 2012, bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum meliputi unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal, dan isyarat, penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk, dan kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fania Mutia Hafiz dari Universitas Brawijaya, ingin mewawancarai saudara dengan tujuan untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, apakah saudara bisa memperkenalkan nama saudara dan asal institusi? Baik, halo, perkenalkan nama saya Fana Wusifrafitzki dari Institut Teknologi Bandung. Nama saya Selma Adalia Surya, saya juga dari Institut Teknologi Bandung. Perkenalkan, nama saya Haikal dari Institut Teknologi Bandung. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai demonstrasi. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut saudara, apakah demonstrasi itu penting untuk dilakukan? Baik, kalau menurut saya sendiri, demonstrasi itu merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan di Indonesia. Untuk kenapanya? Karena demonstrasi itu wujud masyarakat menyampaikan aspirasinya. Sebagai salah satu wujud dari masyarakat agar bisa aspirasi bisa tersampaikan ke pemerintah. Oke, baik. Tadi kata saudara kan demonstrasi itu penting untuk dilakukan karena bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat tersebut. Lalu, apakah memang demonstrasi itu bisa menyampaikan aspirasi rakyat semaksimal mungkin? Karena biasanya, apalagi zaman sekarang ya, kalau ada aksi demonstrasi itu biasanya disiarkan secara live. Jadi mungkin dari pihak pemerintah sendiri mereka akan merasa lebih lebih tertekan gitu bahwa pendapat rakyat itu mereka sangat ingin diperhatikan oleh pemerintah begitu. Ya, terus saya mau tanya kalau misalnya apa sih peran dari mahasiswa tersebut di dalam suatu demonstrasi? Kalau kita lihat nih bagaimana masyarakat melihat kita sebagai mahasiswa, kita tuh pasti dianggap kayak golongan kritis, golongan cendekiawan yang tahu gitu, yang bisa menganalisis permasalahan di pemerintah. Baik. Dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, jika diberikan skala dari angka 1 sampai angka 5, menurut saudara seberapa pentingkah peranan mahasiswa di dalam suatu demonstrasi tersebut? Dan mungkin bisa disebutkan apa saja peranan dari mahasiswa? Di antara 3 atau enggak 3,5. Range 4 sampai 5 gitu ya. Di angka 5 sih. Peran mahasiswa dalam demonstrasi itu sendiri pastinya salah satunya menjadi demonstran atau sebagai salah satu pihak atau salah satu kelompok yang bisa menyampaikan pendapat masyarakat itu sendiri. Terus mahasiswa itu sendiri sebagai generasi milenial, pastinya generasi milenial yang mengenyam pendidikan tinggi yang seharusnya merupakan generasi milenial yang terpelajar, seharusnya bisa lebih mengetahui, lebih banyak tahu aspirasi-aspirasi masyarakat lewat sosial media ataupun berbagai sumber. Dengan begitu, mahasiswa itu bisa
mengetahui lebih tepat kayak gitu, lebih detail mengenai aspirasi atau problem yang sedang terjadi di masyarakat. Kalau misalnya sejauh ini, pernahkah saudara Vanlen maupun Selma pernah melihat demonstrasi yang menimbulkan kisruh atau kerusuhan di masyarakat? Pernah melihatnya secara tidak langsung aja. Saya juga sama seperti Vanlen, saya sendiri belum pernah melihat demonstrasi secara langsung. Oke, baik. Tadi kan mungkin ya kita udah tahu lah ya gambaran kalau misalnya demonstrasi itu yang risuh gitu gimana gitu, kayak bikin masyarakat juga nggak nyaman gitu. Terus menurut kalian ini siapa sih yang bakal dirugikan kalau misalnya ada kerusuhan dalam demonstrasi tersebut? Semua. Karena kalau misalnya terjadi kerisuhan, ya masyarakat terganggu. Dan idenya pun juga belum tentu bisa tersampaikan kan. Jadi kayak kalau ada kerisuhan bukan cuma 1-2 pihak doang yang rugi, tapi semua yang rugi. Aktivitas terganggu, kedepannya juga terganggu, dan idenya pun juga belum tentu sampai, terus juga citra mahasiswa tersebut jadi buruk, dan baiklah kerugian lainnya. Selain wawancara tersebut, kami juga melakukan survei dan telah diikuti oleh 17 responden yang merupakan mahasiswa aktif menggunakan polling dan pengisian pendapat melalui aplikasi Instagram. Berdasarkan survei tersebut, 100% responden menganggap demonstrasi merupakan suatu hal penting yang dapat menyampaikan aspirasi rakyat, di mana hal tersebut dapat mewakili suara dan aspirasi rakyat terhadap suatu kebijakan pemerintah maupun kondisi yang tak kunjung membaik atau dianggap merugikan. Seluruh responden juga mengatakan mahasiswa sebagai agen of change adalah golongan yang penting yang memiliki sikap dan pemikiran kritis, energi yang kuat, serta berasal dari berbagai daerah, sehingga dianggap mampu mewakili suara masyarakat dan bertindak sebagai katalis permasalahan masyarakat. Namun, tidak jarang pula ditemukan aksi demonstrasi yang berakhir anarkis dan rusuh. Sebanyak 57% responden menjawab pernah melihat aksi demonstrasi yang menimbulkan kerusuhan, sedangkan 43% lainnya menjawab belum pernah melihat aksi demonstrasi yang menimbulkan kerusuhan. Adanya kerusuhan yang terjadi dianggap para responden menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, pengguna jalan, serta para demonstran dan warga sekitar yang tidak bersalah. Kemudian, untuk pelaksanaan demonstrasi diatur dalam pasal 7 yang berbunyi Ayat 1. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagai berikut. Di tempat terbuka antara pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore waktu setempat, dan di tempat tertutup antara pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 malam waktu setempat. Ayat 2. Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu hari besar nasional, hari besar lainnya yang ditentukan oleh pemerintah, dan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar, instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar, di lingkungan Istana Kepresidenan dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar, dan tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Sekian pemaparan kami mengenai demonstrasi. Semoga dapat bermanfaat, menambah wawasan Anda, serta diterapkan dalam pelaksanaan demonstrasi ke depannya, sehingga pelaksanaan demo akan berjalan sesuai aturan dan mencapai tujuan yang ada. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Zuriah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan kelas 6JB, serta Kak Haikal, Kak Vanlen, dan Kak Selma selaku narasumber yang telah bersedia berpartisipasi dalam pembuatan proyek ini. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.